Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari kita wabarakatuh. buka presentasi pada pagi hari ini dengan mengucap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen Nuramania Husna, Skep, Mkep, selaku dosen pengampu asuhan keperawatan paliatif. Salah satu untuk memenuhi tugas video askep paliatif yang berjudul Kanker pada Anak. Nama-nama anggota kami, slide 1 Fitri, slide 2 Fitri, slide 3 pembaca slide 3 Eka Nurahaini sama Reno Cahyo, pembaca slide keempat Baby Nur Hidayanti sama Nur Laili, pembaca slide kelima Nabila dan Rizky Prisastin. Pembaca slide ke-6 ada Nunung, Nurjana, pembaca slide ke-7 ada Gusti Ayu dan Rohana. Baik, memaparkan materi PPT yang telah dibuat oleh teman-teman diskusi kelompok kami, persilahkan. Kanker pada anak. Kanker anak adalah beban penyakit global yang signifikan yang menyerang anak-anak, remaja, dan wanita. Kolaborator Kanker Anak 2019, Wakta et al. 2019. Ada beberapa jenis kanker pada anak. Yang pertama yaitu leukemia akut. Nah, leukemia ini merupakan suatu keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang ditandai dengan proliferasi dan sel darah putih atau leukosit yang tidak terkendali sehingga fungsinya menjadi tidak normal. Akibat sel-sel darah lain akan ikut terdesak sehingga menyebabkan fungsi sel darah lain yang normal menjadi terganggu. Gejala-gejalanya yang pertama itu pucat, lemas, lesu, anak menjadi kurang aktif dan mudah lelah. Terus penyebab leukemia akut ini belum bisa diketahui. Namun beberapa faktor yang diduga sebagai pencetus dari leukemia akut ini seperti cacat genetik, radiasi, paparan zat kimia, gelombang elektromagnetik, merokok pada ibu hamil, infeksi virus atau bakteri tertentu, dan lain sebagainya. Komplikasi leukemia ini yang pertama itu ada risiko munculnya jenis kanker darah lain, misalnya limfoma. Yang kedua itu perdarahan pada organ tubuh seperti otak dan paru. Yang ketiga ada tumbuh rentan terhadap infeksi. Cara mendiagnosis penyakit leukemia akut pada anak, yang pertama itu anamnesi dan gejala klinis yang tampak pada anak. Yang kedua yaitu pemeriksaan darah lengkap. Yang ketiga aspirasi sumsum tulang. Yang kedua yaitu retinoblastoma. Retinoblastoma ialah suatu kanker mata yang bisa terjadi pada anak-anak.
Kanker ini terjadi ketika sel-sel di retina mata tumbuh cepat dan tidak terkendali, kemudian merusak jaringan di sekitarnya. Salah satu tanda retinoblastoma pada anak yaitu terlihat seperti mata kucing saat terkena sinar. Retina terletak di dinding bola mata bagian belakang. Retina terdiri dari jaringan saraf yang berfungsi untuk menangkap cahaya dari luar yang selanjutnya akan diterjemahkan oleh otak sebagai gambar sehingga seorang bisa melihat. Retinoblastoma merupakan salah satu jenis kanker mata yang sering menyerang anak-anak. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi retina. Retinoblastoma ini juga dapat menyebabkan kebutaan pada anak. Penyebab retinoblastoma yaitu perubahan atau mutasi pada gen RB1. Mutasi ini menyebabkan sel-sel retina tumbuh cepat, tidak terkendali, dan merusak jaringan di sekitarnya. Walaupun jaringan terjadi, sel-sel kanker mata ini juga bisa menyebar ke organ lain. Penyebab terjadinya mutasi genetik pada retinoblastoma belum dapat dipastikan. Namun sekitar 25% dari kasus retinoblastoma diturunkan dengan pola autosomal dominan. Pada pola ini, gen yang mengalami kelainan diturunkan oleh salah satu orang tua. Yang ketiga yaitu limfoma. Apa sih yang dimaksud dengan limfoma? Limfoma ini merupakan salah satu penyakit yang banyak ditemukan pada usia remaja hingga lansia. Limfoma adalah istilah umum untuk beberapa tipe kanker darah yang muncul dalam sistem limfatik, sehingga dapat menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening. Menurut tipenya, limfoma dibagi menjadi dua, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Limfoma Hodgkin terjadi karena adanya mutasi sel B pada sistem limfatik. Dengan hasil deteksi yaitu dengan adanya sel abnormal, red Steinberg, dan dalam sel kanker. Sedangkan limfoma non-Hodgkin terjadi karena adanya mutasi DNA pada sel B dan sel T pada sistem limfatik. Yang keempat yaitu neuroblastoma. Neuroblastoma adalah tumor atau kanker yang bermula dari sel saraf yang belum dewasa atau neuroblast. Neuroblast ini merupakan sel saraf yang belum matang dan diperlukan janin untuk perkembangannya. Pada kondisi yang ideal, neuroblast akan tumbuh menjadi sel-sel saraf yang berfungsi dengan normal. Namun pada kasus neuroblastoma, sel-sel tersebut menjadi kanker. Neuroblastoma paling sering berkembang dari kelenjar adrenal, kelenjar yang berlokasi di atas ginjal. Namun neuroblastoma juga dapat bermula di bagian tubuh lain. Neuroblastoma kemudian juga dapat menyebar ke bagian tubuh tertentu seperti nodus, limpa, kulit, hati, dan tulang. Beberapa kasus neuroblastoma mulai terbentuk sebelum anak lahir. Namun biasanya kanker ini baru terdeteksi apabila tumor mulai tumbuh dan menimbulkan gejala pada tubuh si kecil. Namun dokter biasanya mendiagnosis anak penderita neuroblastoma saat anak berumur kurang dari 5 tahun. Semakin cepat terdeteksi neuroblastoma, semakin besar juga kemungkinan anak untuk pulih. Yang kelima ada nefroblastoma, yaitu kanker ginjal primer. Gejala yang sering adalah perut besar dan keras, serta kencing berdarah. Yang keenam ada rhabdomyosarcoma, yaitu kanker pada otot. Gejala bergantung pada letak tumor seperti mata menonjol, benjolan, sesak napas, wajah bengkak, gangguan berkemih, dan kencing berdarah. Yang ketujuh ada osteosarkoma, yaitu kanker tulang primer. Gejala yang sering adalah nyeri dan bengkak pada tulang. Demam dapat muncul setelah trauma. Yang terakhir adalah tumor otak. Gejala yang sering adalah mual dan muntah. Kecemasan adalah perasaan
subjektif individu dari ketegangan mental dan kegelisahan yang umumnya muncul sebagai respon terhadap ketidakmampuan untuk mengatasi masalah atau kurangnya rasa aman. Kenapa dari tadi kita bahas kanker terus tiba-tiba bahas kecemasan? Karena kanker itu seringkali menimbulkan beban biopsikososial dan spiritual bagi penderita, bagi si anak yang menderita, dan keluarganya juga. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor biaya pengobatan yang berat, dampak dari beban ekonomi dan sosial yang menyebabkan terjadinya disfungsi kehidupan keluarga. Kepala keluarga yang memiliki anak yang menjadi penderita kanker akan menurunkan produktivitas dalam keluarga tersebut. Menurutnya tingkat produktivitas itu pasti akan menurunkan kualitas ekonominya juga. Ekonomi keluarga yang terganggu itu tentunya akan mengganggu fungsi keluarga yang merupakan satu sistem yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Selain itu, dampak beban juga dirasakan sebagai reaksi psikologis serta perasaan kehilangan sedih, kecemasan, dan keadaan memalukan dalam situasi sosial, stres coping dengan perilaku yang kacau, dan frustasi dalam keluarga, sehingga hal ini merupakan beban tersendiri bagi keluarga. Kecemasan yang terjadi pada keluarga diakibatkan oleh penderita kanker yang dialami oleh penderitaan kanker yang dialami oleh anaknya, dialami oleh penderitanya yang dirawat di rumah sakit, disebabkan oleh ketidaktahuan terjadinya penyakit tersebut. Terjadinya kecemasan pada anak itu akibat dari penyakit yang diderita anak, ditambah stigma penyakit kanker itu adalah penyakit yang menakutkan, tidak ada obatnya karena tidak lengkapnya informasi. Ruang perawatan kanker yang masih sedikit dan terkesan kurang nyaman. Lalu anak sekolah itu membayangkan hospitalisasi, membayangkan kondisi di rumah sakit itu merupakan suatu hukuman. Dipisahkan, dijauhkan, merasa tidak aman, dan kemandiriannya terlambat. Pada usia ini, anak merasa takut bila mengalami perlukaan. Anak akan menganggap bahwa tindakan ini dan proses itu mengancam integritasnya. Dan si anak ini nanti akan bereaksi agresif, ekspresif, verbal, dan dependensif. Di samping itu, anak juga akan menangis, bingung khususnya bila keluar darah. Maka dari itu sulit untuk anak percaya kepada tindakan-tindakan lainnya yang bersifat invasif. Sebuah reaksi psikologis akibat hospitalisasi juga dijelaskan bahwa beberapa tindakan lainnya tidak akan menimbulkan sakit dan mengalami luka pada tubuh. Reaksi anak usia prasekolah itu berbeda dengan anak usia sekolah pastinya. Reaksi anak usia prasekolah terhadap hospitalisasi adalah menolak makan, sering bertanya, menangis perlahan, tidak kooperatif terhadap petugas kesehatan, namun dengan pendekatan yang baik tentunya akan mengakibatkan sikap kooperatif yang akan ditunjukkan oleh anak. Maka dari itu, dukungan keluarga itu sangat memberikan efek psikologis yang luar biasa terhadap perkembangan pasien, terhadap perkembangan si anak. Keluarga yang adekuat terbukti berhubungan dengan menurunnya mortalitas, lebih mudah sembuh dari sakit, fungsi kognitif, fisik, kesehatan emosi. Di samping itu, pengaruh positif dari dukungan keluarga adalah penyesuaian terhadap kejadian dalam kehidupan yang penuh dengan stres. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecemasan itu bukan hanya terjadi pada anaknya saja, namun bisa terjadi dengan keluarga juga. Maka dari itu, kita juga perlu mengedukasi kepada keluarganya tentang penyakit kanker. Baik, selanjutnya ada tingkat kecemasan menurut Peplau. Silakan, Iki. Menurut Peplau, sebagaimana dikutip dalam Muyasaro dan kawan-kawan pada tahun 2020, ada 4 tingkat kecemasan yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, kecemasan ringan. Kecemasan ringan ini terjadi saat ketegangan dan kekhawatiran yang tidak berlebihan. Yang kedua, kecemasan sedang.
Ini terjadi saat ketegangan dan kekhawatiran yang lebih intens dan berkelanjutan. 3. Kecemasan berat terjadi saat ketegangan dan kekhawatiran yang sangat intens dan mengganggu fungsi sehari-hari. Yang keempat, ada kecemasan parah terjadi saat ketegangan dan kekhawatiran yang sangat intens dan mengganggu fungsi sehari-hari dan mungkin juga disertai dengan gejala fisik seperti detak jantung yang cepat, keringat berlebihan, dan gemetar. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecemasan, seperti jenis kelamin, di mana kecemasan lebih yang terjadi pada wanita dibandingkan pria. Ada juga jenis kecemasan yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti kecemasan obsesif yang ditandai dengan pikiran negatif sehingga membuat gelisah, takut, dan khawatir. Adapun tanda dan gejala menurut Jeffrey dalam It with Anissa tahun 2016 itu ada 3, yaitu tanda fisik kecemasan, tanda perilaku kecemasan, dan tanda kognitif kecemasan. Untuk tanda fisik kecemasannya itu meliputi anggota tubuh gemetar, sesak di perut atau di dada, terus lalu berkeringat berlebih, pusing atau pingsan, mulut dan tenggorokannya juga kering, lalu sulit berbicara, detak jantungnya berdebar, lemas, untuk sering buang air kecil, mukanya memerah, dan perasaan sensitif atau mudah marah. Adapun keluhan lambung seperti mual dan diare. Yang kedua, ada tanda perilaku kecemasan. Tanda dan perilaku kecemasan ini meliputi perilakunya menghindar, perilakunya terguncang, atau perilakunya. Yang ketiga, ada tanda-tanda kognitif kecemasan. Rasa terganggu oleh ketakutan atau kekhawatiran tentang kejadian di masa depan. Sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Untuk Iya, tanda kecemasan anak itu, untuk tanda kecemasan itu banyaknya anak itu menangis. Pengelolaan terapeutik terhadap penanganan kanker anak. Yang pertama itu ada tahap prainteraksi, yaitu dengan mempersiapkan diri terlebih dahulu membaca riwayat kesehatan pasien dengan meninjau dan memahami catatan medis pasien. Hal ini sangat membantu dalam menyesuaikan pendekatan terhadap komunikasi terapeutik dan kemungkinan mereka untuk berinteraksi dengan pasien dengan nyaman. Pada tahap awal komunikasi terapeutik ini, harus selalu berusaha menjaga iramanya sendiri sebelum menjalin hubungan interpersonal dengan pasien, karena biasanya tenaga kesehatan akan menangani lebih dari 1 atau 2 pasien. Oleh karena itu, tenaga kesehatan selalu berusaha untuk menjaga kesehatan fisiknya dengan memberikan waktu untuk istirahat. Hal ini memastikan bahwa saat bertemu dengan pasien kondisinya optimal dan mampu membangun komunikasi yang efektif. Yang kedua itu ada tahap pengenalan atau orientasi. Pada tahap awal bertemu dengan pasien, yaitu dengan selalu memperkenalkan diri sedetail dan menyebutkan identitas dan perannya, mengenai sikap mereka saat menyambut pasien. Sebelum memperkenalkan diri, yaitu selalu mengawali sapaan, dilanjut dengan ajakan bersalaman, menunjukkan kesiapan dan keterbukaan mereka dalam menjalin hubungan terapeutik. Yang ketiga itu ada tahap kerja, merupakan tahap terpanjang dalam hubungan terapeutik karena mengharuskan untuk memenuhi perannya dalam membantu dan mendukung pasien dalam mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Pada fase ini, sifat saling melengkapi antara tenaga kesehatan dengan pasien menjadi krusial karena pendekatan ini menunjukkan bahwa individu yang berbeda tertarik untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Selanjutnya, Gusti Ayu. Aspek inti dari hubungan terapeutik yang diidentifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada empati, yaitu dengan memahami perasaan dan kebutuhan pasien secara langsung. Karena
Ini adalah satu-satunya cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang detail. Secara khusus, salah satu menyebutkan bahwa dirinya selalu berupaya menumbuhkan empati terhadap pasien saat berdiskusi tentang keluhannya. Yang kedua, mempercayai, yaitu dengan memberikan kehangatan dan menciptakan lingkungan komunikasi yang nyaman. Karena ketika kepercayaan tidak dibangun, kesalahpahaman dan ketidaksepakatan dapat muncul dan cenderung curiga. Yang ketiga, keterbukaan yang ditunjukkan pasien, yaitu memudahkan mereka mencapai kesimpulan akhir terkait keluhannya. Pasien dianggap aktif dan terbuka saat menjelaskan keluhan yang dirasakan, karena dapat membantu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang optimal. Yang keempat, ada penghargaan positif, yaitu dengan mengatasi kecemasan pasien. Sikap ini berfungsi sebagai cara nyata untuk menciptakan kenyamanan pasien, yang mengarah ke diskusi terbuka tentang penyakit yang dirasakan. Yang kelima, ada persamaan, yaitu dengan saling menghormati dan menghargai sangat penting untuk hubungan yang berhasil. Misalnya, tenaga kesehatan bersedia merespon positif dengan melepas jasnya guna menjalin lebih tinggi dari kebutuhan pasien untuk memastikan kenyamanan mereka. Saya berikan kembali kepada Fitriatus. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai kanker pada anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.